kalau nanti. Banyak soal yang berkaitan dengan ikatan hidrogen. Nah, kalian perlu lihat itu. Oke, berikut ini ya. Ini ada beberapa senyawa, kemudian diberi data apa yang dinamakan titik didih ya, titik didih. Sekali lagi boiling point. Ini ada di masing-masing. Manakah di antara senyawa berikut yang mempunyai interaksi dipol-dipol yang paling besar? Kalau interaksi dipolnya besar, apa yang terjadi? Titik didih meningkat, bukan Bu? Ya, titik didih tinggi ya, titik didihnya tinggi. Oke. Di antara semua ini, yang mana yang titik didihnya tinggi? C itu, Bu. C, yaitu asetonitril. Asetonitril itu seperti apa? Kalau kita lihat, dia adalah CH3CN. Gitu ya. Dimetil ether itu adalah CH3O CH3 gitu ya. Butan itu C-nya ada 4. Metil klorida, metil itu CH3, klorida Cl. Propan itu C-nya 3. Jelas ya? Nah, di sini kenapa dia polar? Ini ada delta positif, delta negatif ya. Tuh, jadi kekuatannya ada di situ. Metil klorida itu lebih tinggi daripada dimetil ether karena dia juga punya ikatan CCl yang polar ya. Jadi di sini ada pol kutubnya ya. Ini ada positif dan ada negatif. Hanya saja untuk yang ini dibandingkan dengan yang ini lebih polar yang ini ya. Jadi ini lebih polar dibandingkan dengan ini ya. Ini di sini mana yang lebih polar? Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya. Oke, sekarang kita akan lihat dari sini semuanya. Apa yang bisa kalian lakukan? Ini mengklasifikasi versus molecular bonding. Classify as having network versus molecular bonding. Gini, jadi ini kita lihat ada ini ya. Maka dia akan punya ikatan hidrogen. Ya, ingat ya, asal ada ikatan antara O dengan H pada suatu molekul, maka dia dapat mengalami ikatan hidrogen. Jadi kekuatan ikatan hidrogennya lebih besar dibandingkan dengan kekuatan antar molekulnya. Di dalam molekulnya maksudnya. Oke, ini SH. S dengan H. Ini polar juga ya, negatif, positif, tapi tidak bisa membuat ikatan hidrogen. Ini adalah logam. Ini tadi kita lihat bisa membuat ikatan hidrogen nggak ini? Ingat tadi NH3 itu. Ayo, masih ingat tadi apa yang saya katakan bahwa untuk ikatan hidrogen ada ikatan antara siapa dan siapa? OH, NH, FH. Ya, ini ada NH ya.
Ini ada OH, tadi ada HF. Kalau ada HF ya itu bisa dipakai gitu ya. Oke. Jadi dari sini kalian lihat aja mana yang ada kutub positif, kutub negatif. Oh ini ada nih, ada apa? Ikatan NH gitu ya. Lalu ini ada ikatan antara C dengan Cl, pasti ini polar. Diamond itu karbon semua ya. Karbon yang dalam bentuk tetrahedral. Jadi untuk diamond atau intan itu adalah bentuk yang seperti ini. Ini karbon, 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 karbon. Itu ya. Itu yang terjadi, tentu saja tidak polar, tapi dia akan keras gitu ya. Ini polar tidak, HNO. Ya, pasti dia polar ya. Oke, ada N dan O. CO linier ya, tadi linier, kemudian dia gimana polar, Fe2O3 dan seterusnya. Nah, ini tadi kita sudah lihat di antara senyawa berikut mana yang paling tinggi titik didihnya. Apa pertimbangannya? Nah, kita lihat aja. Siapa? Coba. Yang pertama namanya dimetil ether, yang kedua namanya etanol, ya. Ini dimetil ether. Ini etanol. Sangat jelas. Ini aseton. Kalau kita lihat dia adalah seperti ini. Nah ini tadi H2CO udah berulang kali, namanya formaldehid atau nama lainnya metanol. Ini karbon monoksida. Yuk, mana yang paling tinggi? Jelas kelihatan. Tadi udah dibahas struktur ini seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa. Ayo, cepat. Apa yang membedakan dari semua ini yang menjadi jelas sekali? Ada nih. Tadi udah dibahas di depan. Yang paling tinggi titik didihnya tentu yang punya apa? Ikatan hidrogen. Ya. Yang mana coba yang punya ikatan hidrogen? Yang B, Bu. Yang B. Ya. B. Ya udah kan jelas sekali ini yang kelihatan. Yang lain nggak ada kan? Ya berarti dia yang. Kalau misalnya semua nggak ada, nah baru kita pertimbangkan apalagi yang lain. Tapi kalau ini kan kelihatan dengan jelas karena ada ini cirinya kan, ada OH. Oke, sekarang saya akan tanya. Kalian jawab ya atau tidak ya. Apakah di sini ikatan hidrogen ya atau tidak? Mulai dari sini, ingat, lihat ini yang saya tunjuk. Yes or no? Ya, Bu. Nah, untuk ini kita lihat ikatannya antara C dengan H kan? Ini. Nah, ini ada delta positif memang, ini delta negatif. Tetapi ini tidak cukup negatif ya, sehingga kita tidak sebut ikatan hidrogen. Kalau ini antara O dengan H yang berasal dari NH, ikatan NH, maka ini cukup positif
Sehingga ini dapat kita katakan ikatan hidrogen gitu ya. Ini bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi kita lihat di sini mana lagi ini ya. Nah, udah pasti ini OH dengan O, NH dengan O, ini N dengan H, tapi dari atom yang ini antara C dengan H, jadi hanya tidak memenuhi syarat untuk ikatan hidrogen. Jadi itu kita harus lihat ya, hanya ini berhubungan dengan O. Lalu siapa lagi? Di sini ada N dengan C dengan, nah ini juga delta negatif, pastinya ini delta positif, delta negatif. Ini yang membuat ikatan hidrogen terjadi. Ini juga bisa. Ini mana lagi? Ya, yang ada adalah itu. Ya. Oke. Manakah di antara senyawa berikut yang mempunyai ikatan hidrogen? Sekali lagi, kita lihat ini ada OH ya. Perhatikan. Di sini ada NH2. Nah, udah. Cuma ini yang memenuhi syarat. Ingat ikatan hidrogen tadi hanya bisa terjadi jika H itu berikatan dengan N, O atau dengan F ya. Cari ada nggak ini? Hidrogennya harus berikatan dengan NO atau FF ya. Ini yang patah-patah itu artinya apa? Yang patah-patah itu artinya interaksi antar molekul kiri dan molekul kanan gitu. Kalau yang ikatan ini ikatan kovalent ya. Jadi yang dari satu ikatan kovalent, dari satu patah itu akan ikatan atau interaksi antar molekul. Ya, dari sini kalian bisa lihat ya. Apa yang kita dapatkan dari sini? Ini senyawa apa? Senyawa ionik ya. Ini ada apa? Ini polar ada ikatan apalagi. Ini yang ini. Jadi ada ikatan ini non polar ya. Non polar ini sama-sama non polar ya. Ini non polar tapi masih ada sedikit tutup antara C dengan H. Nah, mana yang paling tinggi titik linknya? Yang C3H2O bukan Bu? C3H7. C3H7OH itu banyaknya hidrogen ya. Cl kan ionik ya. Ionik maka dia paling tinggi sebetulnya titik linknya. Karena dia kan akan leleh dulu. Cl ini padat ya. Sorry. Ini padat. Ini padat. Pada suhu kamar ya. Kalau ini kan cair. Ini tatan itu gas ya. Ini gas. Ini cair. Pada suhu kamar ya. Jadi
yang paling tinggi tentu adalah LiCl ya. Setelah itu baru C3H7OH ya. Lalu setelah ini baru yang mana? Jadi ini yang satu paling tinggi, ini yang kedua, yang ketiga mana? Antara C4H8 dengan N2. Ayo. Ini kan non polar, tapi dia kan ada ikatan antara C dengan H. Jadi dia bisa ikatan benda luasnya lebih kuat. Ini N2 itu hanya N sama N aja. Atau dari sisi massa molar ini cuma 28, ini lebih besar. Oke, yang ketiga mana? Ayo tebak aja lah, tinggal 2 kok. Mana yang lebih besar? Kalau enggak saya lewat. Ya. C4H8 Bu. Wah, ini kan. Ini dibandingkan ini ya. Jadi ini yang keempat. Oke. Jadi jawaban ini mana yang benar? C, Bu. B, C, sorry. Kalau D itu LiCl paling kecil kan? Ya. Ya, Bu. Ya. Oke, yang berikutnya ini sama-sama C3H8O ya. Ini C3H8O, ini juga C3H8O kalau kita lihat rumusnya. Formulanya ya, sama. C-nya 3H8O. Dari segi massa molar sama. Apa yang bedakan? Apa yang membedakan keduanya? Ayo cepat, apa yang membedakan? CH3 sama OH-nya, Bu. Ya, di sini OH, ya ini kan CH3. Jadi di sini O dengan C, sedangkan di sini O dengan H. Jadi ada apa? Ikatan? Hidrogen. Mana yang lebih besar titik didihnya? Ini kan? Ya, Yang Bu. itu ikatan hidrogen, itu pasti lebih besar titik didihnya. Oke, sekarang kita akan lihat ini. Cl2, Br2 sama-sama non-polar. Nah, apa yang membedakan ketiganya? Ingat, titik didih ditentukan juga oleh massa molar. Mana yang massa molarnya paling tinggi? Walaupun tidak ada data pada kalian bisa lihat urutannya FCl-BRI kan seperti ini. Maka mana yang paling tinggi massa molarnya? I. Begitu ya. Oke, ini sama-sama ada OH ya. Ini ada OH, ini ada OH, ini juga OH. Nah, ini OC ya. Oke, apa yang membedakan? Yang pertama, CaOH 2 kali, itu apa sifatnya? Ionik bukan? Iya, Bu. Ya, ini ionik ya. Jadi bukan ikatan hidrogen, ingat. Ini ionik, ini ikatan hidrogen, ini ikatan hidrogen. Nah, apa yang membedakan ini dibandingkan dengan ini? Mana yang lebih besar? Jadi ini yang paling tinggi titik lelehnya karena molekulnya paling ya. Setelah itu antara dua ini dilihat dari massa molar ya. Massa molar mana yang lebih besar? Kanan apa kiri? Kanan. Kanan ya.
Ini kan C-nya ada 4. H-nya ada, coba kalau kita lihat, 3, 2, 2, 2, ada 7, 9. OH ya. Yang ini C3, H7, OH ya. Betul nggak? Ya, kemudian yang ini massa molar dan ikatan hidrogen. Jadi mana yang paling kecil? Ini ya, ini tidak ada ikatan hidrogen. Massa molarnya bisa jadi hampir sama ya, tapi sama ini beda dikit lah. Tapi dia tidak punya ikatan hidrogen. Itu yang membedakan. Nah, di sini sekali lagi, mana yang paling tinggi titik didihnya? Atau cari dulu, ada yang punya ikatan hidrogen? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, ini ada ini dan ini. Sekarang apa yang membedakan di antara keduanya? Ini C-nya berapa? 5. Hanya ada 11. Ini C3, H7, OH. Mana yang menang? Kiri, Bu. Kiri, oke, ini. Jadi ini versus ini yang menang. Kalau yang lain ini kan tidak ada ikatan hidrogen. Nah, antara ini dengan ini, menang mana nih? Ini masih ada O ya. Jadi ini menang karena ini lebih polar ya. Kenapa polar? Karena dia begini. Ya. Bipolar, jadi ini ke 1, ini kedua, lalu mana yang 3? Yang ada OCH3. Lalu ini ke 4, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat lagi di sini. Ini ada apa yang istimewa? Kalau ada yang istimewa, kalian kasih ini ya, kasih tanda. Coba kita lihat ini. Ini ada NH2, berarti ada ikatan NH. Lalu ini ada NCH3, ini ada ini. Oke. Nah, itu bisa dipertimbangkan untuk masalah ikatan hidrogen. Lalu di sini, ini apa sifatnya? Jangan lupa, ini adalah ionik ya. Nah, ini tidak ada ikatan hidrogen. Oke. Yang ionik pasti yang paling tinggi ya. Terus setelah itu yang ada ikatan hidrogen dan paling besar ya. Ini ikatan hidrogen. Nah, ini yang keempat gitu. Demikian pula ini. Ini OH, ini juga OH. Mana yang tinggi titik didihnya? Ya pertimbangannya ini ada C2H5, ini ada C4H9 gitu ya. Tapi ini adalah ionik gitu ya. Oke, itu nanti tinggal diurut. Ini yang ini non polar. Oke, ini sekarang kita coba lihat sesuatu yang kita namakan kurva pemanasan ya, kurva pemanasan. Ini adalah suhu, naiknya suhu, kemudian ini adalah status dari ini ya, masing-masing zat, bukan masing-masing zat, status dari zat ini pada posisi-posisi tertentu. Oke, kita akan lihat. Ini dari A ke B. Dari A ke B apa yang dialami? Ini kalor ya, yang ke kanan ini kalor. 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 Ini kal
Proses apa ini? Pemanasan, ya. Pemanasan apa? Nah, ini tentunya kalau kita lihat dimulai dari apa? Fasa padat, ya. Padat, kemudian cair. Ini cair. Padat, cair, dan gas, ya. Padat, cair, gas. Oke, kita mulai. Apa yang terjadi pada A? Yaitu ini, ya. Proses A adalah padatan mengalami kenaikan temperatur. Proses B. Proses B yang mana? Ini, ya. B itu adalah proses apa namanya? Pelelehan, ya. Pelelehan. Nah, setelah meleleh, apa yang terjadi? Dipanasi akan mengalami Liquid, Bu. ini, ya. Jadi sekali lagi akan mengalami kenaikan suhu, tapi dia berwujud cair, ya. Setelah itu, D itu proses apa? Ayo, padat, cair, gas. Liquidnya mendidih, Bu, terus jadi gas. Ya, liquid jadi gas. Kita namakan apa? Menguap. Penguapan. Ya, penguap, ya, penguapan. Terus yang berikutnya, dipanasi lagi. Gasnya dipanasi, akhirnya mengalami ini, ya, kenaikan suhu siapa? Gas, ya. Jadi Gas. ini fasanya adalah gas. Ini fasanya cair menjadi gas, ya. Garis penguapan. Ya udah, dari sini udah bisa kita cari, ya. Bahasa Inggrisnya tidak sukar. Ini kalau nggak lulus bahasa Inggris. Oke. Dalam kurva di atas ini, coba baik-baik baca. Manakah yang kita sebut heating on the above heating curve, which phases are present? Ya, oke. Di region A. Tadi udah kita jawab sebenarnya. Di region A tempat tadi fasanya apa tadi? Padat. Nah, Padat. di Padat. region B fasanya apa? Padat berubah menjadi cair, ya. Jadi fasanya cair, ya. Ini fasanya cair. Di region C Jadi uap, cair Bu. juga, ya. Belum uap di C. Di D baru Menguap. Penguap ya, gas. gas. Oke. Di E fasanya juga. Gas. Gitu, ya. Jadi ketika mendapatkan kurva seperti ini, kalian bisa katakan di mana fasa padat, cair, dan gas. Dalam peralihan padat menjadi cair pada suhu yang tetap, kita sebut Meleleh. meleleh atau mencair, ya. Gitu. Oke, ini ada diagram fasa. Ya, setidaknya kalian tahulah ada padat, cair, gas. Mana ini? Padatnya yang mana? Padat di mana? W ini padat, cair, atau gas? Ini padat, ya. Cairnya yang mana? X. Ini kan ada titik triple yang mana?
Itu adalah Z ya. Z. Yang padat yang mana? W, ya. Yang cair yang mana? X. X cair. Coba nanti lihat lagi ya. Ini, yang ini Y. Kalau kita sebut garis ini garis apa? Garis keseimbangan antara siapa dan siapa. Dan seterusnya ya. Begitu yang kita lihat di sini. Sekarang pertanyaannya. Yang ini. Berapakah titik didih normal? Normal itu berapa? Titik didih normal adalah definisi titik didih normal. Yaitu titik didih normal adalah perubahan fase apa? Cair menjadi gas ya, tekanan 1 atmosfer. Nah, sekarang kita akan lihat pada tekanan 1 atmosfer. Ini yang cairnya benar ini, cair apa gasnya? Ya, berapa titik didihnya? Ya, berapa? Tinggal ditarik ke bawah ya. Nah itu. Jadi harus jelas mana yang pada cair gas itu ya. Kalau pada cair gasnya keliru, maka kita akan keliru juga menjawab pertanyaan selanjutnya. Titik triple itu di sini ada apa saja? Yaitu ada fasa padat, fasa cair dan fasa gas ya. Cair atau liquid ya. Dan gas. Itu di 3 fasa. Titik leleh. Berapa titik leleh normal? Dilihat dari sini aja. Ini bukan air ya, yang lain ini. Ya, ini ada pertanyaan, berapakah titik didih normal, berapakah titik leleh ya. Ini melting point dan boiling point. Titik didih. Dua belas bukan, Bu? 12, oke. Terus yang tadi titik didih normalnya sekitar berapa? 40 ya? 40. Ya, oke. 40. Ya tergantung narik garisnya nih ya, 40-an lah. Oke. Ya, jadi itu cara membaca grafik ya. Kemudian yang berikutnya, when a liquid originally 20 degrees. Ya, jika cairan bersuhu 20 derajat dan tekanan 1 atmosfer, dikurangi ya, sebentar. When a liquid originally 20 degrees and 1 atmosphere has pressure reduced, artinya diturunkan tekanannya, what pressure will it vaporize? Ya, pada tekanan berapakah dia akan menguap? Nah, kita lihat ya. Titik tadi 20 ya, 20 derajat. 20 derajat, terus dia, apa katanya tadi?
1 atmosfer. Nah, berarti kan di sini ya. Ini kan titiknya. Kurang lebih ya. Ini adalah titik yang nomor 39 nih. Perhatikan, kita lagi bicara yang 39. Nah, kemudian tekanan diturunkan ya, tekanan diturunkan. Artinya kita punya garis ini tadi, kita turunkan tekanannya. Jadi, sebentar. Kita pakai yang warna hitam atau warna biru. Oke. Sebentar. Ini kok soalnya pindah. Nah, udah. Jadi ini kalau diturunkan artinya apa? Tekanannya diturunkan menuju ke sini. Nah, ini adalah garis yang namanya garis apa? Keseimbangan antara cair, kita sebut liquid, dengan gas ya. Garis keseimbangan cair gas. Jadi dia akan menjadi gas kapan? Yaitu pada tekanan berapa nih? Sekitar di bawahnya ini. Jadi 0,5 ya. Kalau 0,5 di atas 0,5 dikit lah, 0,6 misalnya. Jadi kita lihat di sini. Ini kalau kita tarik ke kiri, ini adalah 0,6. Nah, pada saat ini terjadilah perubahan fasa dari fasa apa menjadi cair menjadi gas. Nah, itu kita sebut penguapan ya, itu. Jadi gitu caranya. Ini cair, ini gas, ini padat ya, tadi udah kita lihat. Begitu seterusnya kalian bisa gunakan kurva ini untuk meramalkan apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini adalah kaitannya dengan perubahan-perubahan fasa tadi. Ya, setidaknya kalian sudah bisa melihat apa yang harus dilakukan untuk melihat perubahan fasa. Jadi kita maju sedikit, ini saya selesaikan sampai 9.30. When a liquid originally at 20 degrees, ya. Sekarang 20 degrees. Kemudian yang berikutnya kita ingin apakan? Ini tadinya ini ya, 1 atmosfer 20 derajat Celcius. Berarti ada di titik ini tadi ya. Titik merah ini. Perhatikan baik-baik. Titik merah itu kita coba kasih highlight di sini. Nah, ini yang kita perhatikan. Sekarang apa yang akan terjadi? Kita lihat. As pressure increase, dinaikkan tekanannya, naikkan tuh, artinya di garis yang sama ya, garis yang sama dinaikkan ke atas sehingga akan memotong garis kesetimbangan yang ini. Ini motong. Ini sebentar. Nah, ini diperpanjang gitu ya. Dia motong di sini. Pada saat ini akan terjadi perubahan dari apa menjadi apa? Ayo. Dari padat menjadi cair, Bu. Padat menjadi. Tadinya dari dari sini. Ini apa, Pak? Cair kan? Ya, cair menjadi padat ya. Cair menjadi padat. Jadi di sini kita akan dapatkan berapa tekanannya. Nah, disinilah yang dimaksud ya. P pada tekanan itu akan terjadi pemadatan atau pembekuan ya. Di sini ada pembekuan. Pembekuan. Nah, pembekuan ini pada tekanan berapa? Kalau kita hitung ini kurang lebih adalah 2 atmosfer. Ya, betul nggak? Tarik ke kiri, ini diperpanjang aja. Ini kurang lebih adalah 2 atmosfer, gitu. Jadi kita bermain-main dengan grafik ini untuk melihat proses yang terjadi dengan adanya perlakuan perubahan suhu, perubahan tekanan, dan sebagainya. Ya,
Oke. Di 41 ini sambil ini pelajaran sebetulnya fisika apa ya, waktu itu dia perubahan fasa lah. Ketika padatan ada pada satu atmosfer dipanaskan. Nah, padatan pada satu atmosfer dipanaskan. Mana itu titiknya? Ini ya, satu atmosfer dipanaskan. Titik ya, ini masih padat. Terus, apa yang akan terjadi berikutnya kalau dipanaskan? Cair, Bu. Cair. Setelah cair, baru kemudian dipanasin terus menguap. Ya gitu. Jadi mencair baru menguap. Kalau pada 0,3 atmosfer, nah ini 0,3 atmosfer. Sebentar, saya pakai warna yang merah aja. Ini 0,3 atmosfer, perhatikan. Ini kan. Jadi dipanaskan. Apa yang akan terjadi? Padat menjadi, ini apa di sini fasanya? Gas kan? Jadi apa yang terjadi? Mengalami sublimasi. Dari padat menjadi gas, sublimasi. Yang ini tadi meleleh, gitu ya. Baik, itu dari saya yang bisa mengantarkan kalian untuk menjawab yang lain-lain. Yang lain-lain ini dasarnya masih sama. Ya, walaupun tidak diberikan secara langsung dalam teorinya, tetapi sekali lagi, karena ini berkaitan dengan interaksi antar molekul dan perubahan fasa, maka setidaknya kalian paham apa yang dinamakan perubahan fasa padat, cair, dan gas yang digambarkan dalam kurva apa namanya? Phase diagram, diagram fasa ya. Kurva yang disebut diagram fasa ya. Ini sekali lagi yang kita pelajari. Jadi dari satu grafik ini saja kita bisa cerita, bisa berbuat macam-macam, bisa cerita macam-macam dan meramalkan apa yang akan terjadi. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya. Hamida.